Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jo Hyuk memergoki istrinya sedang berhubungan dengan orang lain. Jo Hyuk masuk dan membunuh si pria. Tak hanya itu, ia juga membunuh istrinya sendiri. Selang 6 tahun berlalu, seorang anak yang sering dibully bernama Yong Ho pulang sekolah dengan mengendarai sepeda. Ia sering menyendiri dan berhenti di bawah jembatan, membersihkan tasnya dari air sungai yang mengalir. Cuma, rupanya ia mendengar dering telepon. Seorang perempuan ada di bawah jembatan itu juga. Yong Ho kemudian ingin pergi, namun ada mobil di atas jembatan yang menanyakan seorang perempuan berpakaian kuning. Yong Ho melihat ke perempuan di hadapannya dan mengatakan jika ia tidak melihat siapapun. Mobil pun pergi berlalu, begitupun si perempuan yang bernama Jisoo. Yong Ho pulang ke rumah. Ayahnya, Jo Hyuk, sibuk membersihkan kandang anjing ternak mereka. Nah, jadi setelah istrinya meninggal, Jo Hyuk dan anaknya pindah ke pelosok desa, di mana Yong Ho banyak membantu pekerjaan rumah, mulai dari menjemur pakaian hingga memasak. Jo Hyuk ini sangat cuek kepada Yong Ho, bahkan sepertinya tidak pernah bicara, tapi jauh di lubuk hatinya ia sangat menyayangi anaknya. Yong Ho juga memiliki bakat melukis yang sangat bagus di usianya. Esoknya ketika di sekolah, Jisoo yang kemarin ditemui Yong Ho menjadi murid baru. Sepulang sekolah, Yong Ho kembali berada di bawah jembatan dan melihat kehadiran Jisoo di sana. Menyadari Yong Ho ada di sana, Jisoo mengira jika Yong Ho disuruh anak nakal di kelasnya untuk menjahilinya. Yong Ho lalu meminta maaf dan pergi. Karena sepertinya merasa bersalah telah menuduh yang tidak-tidak, Jisoo lalu mengajak Yong Ho bermain layang-layang. Namun sayangnya Yong Ho tidak handal bermain layang-layang, membuat Jisoo pergi. Esoknya, sebelum sekolah, Yong Ho membantu ayahnya di peternakan anjing. Yong Ho meminta rantai yang tidak digunakan dan juga meminta uang tambahan dengan alasan membeli perlengkapan sekolah. Tapi setelah itu, Yong Ho mandi dengan sangat bersih dan wangi, kemudian mendatangi Jisoo dengan penampilan yang baru sambil membawa jajanan dari uang pemberian ayahnya tadi. Ia mengajak Jisoo makan bersama, tapi Jisoo menolak dan membuang makanan itu, dan aksi tersebut dilihat oleh preman kelas yang ketuanya sebut saja bernama Choi. Yong Ho jadi ketakutan dan Jisoo ingin pergi, tapi segera ditahan oleh Choi. Tidak tega melihat Jisoo, Yong Ho mencoba membantu, tapi ia malah dihajar. Ia tidak berani melawan hingga wali kelas mereka memergoki hal tersebut, dan kini mencoba mengobati luka Yong Ho. Ibu guru mencoba menyemangati Yong Ho dengan meminta Yong Ho bersikap lebih percaya diri ke depannya. Menurut ibu guru, Yong Ho tidak boleh diremehkan siapapun karena Yong Ho adalah anak berbakat. Di sisi lain, Jisoo makan bersama dengan ayahnya yang selalu memaksa Jisoo untuk jadi anak yang pintar. Jisoo teringat jika dulu ayahnya menggandeng wanita lain. Jisoo jadi sedih karena merasa orang tuanya menelantarkannya. Ia yang ingin menunjukkan prestasinya tiba-tiba bertemu seorang pria yang menyekapnya. Pulang ke sekolah, Jisoo berdebat dengan ibunya karena ibunya sering mabuk. Jisoo seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri. Jisoo pun memutuskan pergi ke jembatan dan ia melihat Yong Ho yang rupanya sedang mencoba menerbangkan layang-layang. Jisoo kemudian ikut bergabung, tapi ia malah curhat tentang keluarganya yang kacau. Ia bingung mengapa ia harus lahir ke dunia bila orang tuanya sendiri bersikap seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Cerita dari Jisoo ini membuat Yong Ho jadi ikut sedih. Angin deras menerjang dan layang-layang kini terbang. Ini pertama kalinya Jisoo dan Yong Ho bermain bersama, bergembira, dan menerbangkan layang-layang di tengah gelapnya malam, lebih akrab dari sebelumnya. Dan Jo Hyuk datang melihat kegembiraan anaknya dan sangat senang melihat senyum di wajah Yong Ho. Yong Ho lalu juga ikut bercerita tentang kehidupannya. Jadi, Yong Ho ini juga warga pindahan. Ia pindah ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, tidak ada yang mengajak Yong Ho berbicara. Yang Yong Ho tahu, ibunya meninggal karena kecelakaan. Yong Ho lalu ingin agar Jisoo menjadi temannya, agar mereka bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Hari berikutnya, mereka semakin dekat, dan mereka biasa ngobrol di bawah jembatan. Yong Ho kemudian memberikan Jisoo hadiah, yaitu lukisan wajah Jisoo. Jisoo menyukai lukisan itu karena ada saljunya. Yong Ho mengatakan jika salju adalah hal yang disukai ibunya. Malam pun tiba, Jisoo yang sendiri di rumah tiba-tiba mendapat telepon dari supir taksi yang meminta alamat. Jadi, ibunya Jisoo ini mabuk, dan si sopir kebingungan dengan alamat rumah mereka. Dan karena Jisoo juga tidak tahu alamat rumahnya saat ini, ia lalu meminta lokasi keberadaan ibunya. Sehingga sekarang, ia menjemput ibunya. Ia kemudian membawa ibunya untuk pulang ke rumah, dan tak lama, Jo Hyuk datang, di mana Jo Hyuk ini tahu jika Jisoo adalah anak baru dan pindahan dari sana.
Ia lalu menawarkan tumpangan untuk Jisoo dan ibunya. Awalnya Jisoo menolak, tapi Jo Hyuk mengatakan jika ia adalah ayah Yongho, membuat Jisoo menerima tawaran itu. Suasana yang gelap dan cukup hening lalu diisi dengan Jo Hyuk yang bercerita tentang lukisan yang dibuat oleh Yongho terpasang di dashboard mobil. Tapi lukisan itu mengingatkan Jisoo pada sesuatu hal buruk yang terjadi padanya. Ia menatap Jo Hyuk untuk memastikannya lagi. Sementara Jo Hyuk melanjutkan perjalanannya, Jisoo teringat kembali ketika dirinya masih kecil, di mana seseorang dibunuh di hadapannya. Ia berlari ke tempat parkir dan melihat ayahnya jalan bersama wanita lain. Ia menangis dan saat itulah si pembunuh menangkapnya. Jisoo jadi mengerti jika ayahnya Yongho adalah pembunuh. Esoknya Jisoo menjelaskan kepada Yongho jika ayahnya Yongho mengantarkannya semalam. Jisoo juga mempertanyakan mobil milik ayahnya Yongho sebelumnya, yang ternyata juga selalu memajang lukisan karya Yongho di sana. Yongho lalu menunjukkan semua lukisannya kepada Jisoo, termasuk lukisan pada mobil lama Jo Hyuk. Jisoo lalu izin untuk membawa pulang lukisan-lukisan tersebut dan kini memeriksa lukisan yang ada. Ia kembali ingat di mana ia disekap oleh pembunuh di dalam mobil yang ada lukisan milik Yongho. Jisoo jadi semakin yakin jika Jo Hyuk adalah pembunuh yang dulu pernah membunuh orang lain dan juga hampir membunuhnya. Untung saja seseorang datang dan berhasil menyelamatkannya. Jisoo benar-benar trauma, ingatan kelamnya mencuat sangat jelas di kepala. Malam saat tidak bisa tidur, Yongho mengirim pesan ke Jisoo dan Jisoo segera menemuinya di bawah jembatan. Rupanya, saat itu, Yongho sedang dibully oleh Choi dan kawan-kawannya. Mereka menyuruh Yongho dan Jisoo untuk bersiuman, dan karena diam saja, Yongho ditendang bahkan diancam menggunakan pisau. Jisoo lalu mengatakan jika Choi ini pecundang, ia menantang Choi untuk ditikam dengan pisaunya. Dan memang, Choi ini pengecut. Ia tidak berani membunuh, ia malah menghajar Jisoo dengan tangannya, membuat Yongho jadi kesal dan mengambil pisau Choi yang terlepas. Kini, ia membesit muka Choi dengan pisau itu, membuat Choi menangis ketakutan dan teman-temannya jadi panik. Mereka kabur dan Yongho menjatuhkan pisaunya dengan gugup. Ia lalu mencoba menenangkan Jisoo yang terdiam melihat Yongho, tapi Jisoo malah menjauh dan kini pergi. Ia melihat ada sifat Jo Hyuk di tubuh Yongho, dan Yongho tidak mengetahui mengapa Jisoo menjauhinya. Esoknya, ayah Choi dan wali kelas mendatangi Jo Hyuk, di mana ia mengadu jika Yongho telah melukai anaknya. Ayahnya Choi sangat marah karena menurutnya anaknya yang baik dihajar oleh Yongho. Ibu guru memberikan bukti pisau yang digunakan oleh Yongho, di mana Jo Hyuk hanya diam saja yang membuat ayah Choi semakin emosi karena Jo Hyuk tidak meminta maaf sama sekali atas perbuatan anaknya. Keberadaan pisau itu membuat Jo Hyuk ingat siapa dirinya sebenarnya, tapi ia mencoba meredam membuat orang tua Choi jadi ikut terdiam. Jo Hyuk lalu meminta maaf dan setelah Jong Hyuk pulang, Jo Hyuk mengomel. Yongho menjelaskan jika Choi dan rombongannya yang mengganggunya lebih dulu, tapi Jo Hyuk menduga jika penyebab dari masalah itu adalah kehadiran Jisoo. Ia menyuruh anaknya untuk tetap diam apapun yang terjadi dan melarang untuk menemui Jisoo. Setelah itu Jo Hyuk mengambil rantai anaknya di bawah jembatan yang sebelumnya digunakan oleh Yongho untuk membantu Jisoo menuruni jembatan. Dan kemudian ia datang ke rumah Jisoo. Jo Hyuk ingin bertemu dengan orang tua Jisoo dan menjelaskan insiden yang terjadi pada anak-anak mereka. Cuma saat itu, Jisoo sendirian dan orang tuanya tidak di rumah. Jo Hyuk yang datang membuat Jisoo jadi semakin ketakutan. Dengan pisau, Jisoo lalu mendekat dan Jo Hyuk hanya bisa mengintip dari celah gerbang yang ada. Mengetahui jika orang tua Jisoo tidak ada di rumah, Jo Hyuk kemudian memutuskan untuk pergi. Dan Jisoo semakin mendekat dan mengintip, memastikan jika Jo Hyuk benar-benar telah pergi. Namun rupanya Jo Hyuk belum pergi, mengagetkan Jisoo dan pisaunya terjatuh. Jo Hyuk jadi mengetahui jika Jisoo adalah anak yang ingin dibunuhnya dulu. Sementara Jisoo kini masuk ke dalam rumah dan mencoba menelpon orang tuanya, namun tak ada jawaban. Telepon lalu kembali masuk, rupanya itu dari Yongho. Yongho lalu mempertanyakan mengapa Jisoo menjauhinya. Ia mengira karena dirinya lemah, pengecut, dan bau anjing karena peternakan ayahnya. Ia ingin berubah jadi lebih baik ke depannya dan meminta agar Jisoo berbicara. Namun Jisoo ini mengatakan jika yang mengetahui alasannya menjauhi Yongho adalah ayahnya Yongho sendiri, membuat Yongho jadi kebingungan. Telepon dimatikan dan Jo Hyuk masuk ke dalam kamar. Ia melihat lukisan-lukisan Yongho di meja belajar dan setelah itu keluar ruangan. Jo Hyuk jadi teringat tentang perbuatannya dulu. Identitasnya sebagai seorang pembunuh yang coba ia sembunyikan selama ini sekarang diketahui oleh seorang anak yang berhasil lolos darinya. Jo Hyuk kemudian pergi lagi dan Yongho melihat anjing putih yang kini sudah tidak bernyawa di kandang. Cukup kaget, Yongho lalu mencari tahu tentang sosok ayahnya yang selama ini jarang berbicara kepadanya. Ia melihat foto ibunya
dan menyadari jika ada pisau yang digunakannya dulu juga ada di laci ayahnya. Setelah itu, ayahnya kembali dan Yongho yang masih terjaga diam-diam melihat Jo-hyuk yang sekarang mencuci pisau yang berdarah. Merasa diintai, Jo-hyuk menutup pintu dan dari sana, Yongho merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu. Harian baru kini menjelang. Setelah melihat ketidakhadiran Yongho di rumah, Jo-hyuk pergi dengan mobilnya. Dan pada malam harinya, ketika sampai di tempat tujuan yang diinginkannya, ia membunuh 2 orang yang ada di pantai. Dan Yongho ternyata ada di dalam mobil selama ini mengikuti ayahnya. Dan ia melihat ayahnya. Ia kaget, ia baru menyadari jika ayahnya adalah seorang pembunuh. Setelah korban si ayah meninggal, Yongho berlari pergi. Jejak kakinya terdengar dan dalam pelarian itu, Yongho menghubungi Jisoo, mempertanyakan apakah ayahnya selama ini juga mencoba membunuh Jisoo. Yongho tidak tahu apakah ia harus membenci ayahnya atau bagaimana, karena ayahnya adalah orang yang selama ini baik kepadanya, menyukai lukisannya, masakannya, dan tidak pernah sekalipun marah walau jarang berbicara. Di sisi lain, Jo-hyuk ini berbicara sendiri di dalam mobil dan sangat kesal, sementara Yongho menangis karena ayahnya, satu-satunya orang yang dimilikinya, adalah seorang pembunuh. Yongho lalu meminta maaf kepada Jisoo dan rupanya Yongho ini tidak pulang ke rumahnya. Ia menumpang menginap di rumah Jisoo sambil terus-terusan meminta maaf. Esoknya di sekolah, Yongho tidak masuk, tapi di luar jam kelas, ia menemui gurunya yang baru saja pulang. Awalnya, si ibu guru bertanya alasan Yongho absen tidak masuk kelas, tapi tak mendapat tanggapan. Yongho kemudian mempertanyakan apakah seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, yang tentu saja dijawab oleh si guru bisa. Tapi, si ibu guru menjelaskan jika sikap anak akan serupa dengan orang tua, seperti kata pepatah, darah mengalir dalam keluarga. Mendengar penjelasan itu membuat Yongho jadi semakin menangis dan si guru jadi bingung. Yongho kemudian pergi. Malam tiba, saat makan malam bersama ayahnya, Yongho mempertanyakan anjing putih yang tidak bernyawa ditemukan di kandang. Setelah itu, ia juga bertanya bagaimana ibunya bisa meninggal. Jo-hyuk tidak menjawab dan karena pertanyaannya tidak ditanggapi, Yongho kemudian pergi. Jadi, ayahnya ini dulu mengatakan jika ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, tapi sekarang Yongho jadi tahu jika ayahnya berbohong. Yongho lalu menggores kulitnya hingga berdarah. Ia benci memiliki darah keturunan pembunuh. Esoknya saat di sekolah, anak-anak memfoto area tubuh Jisoo, dan tak lama Yongho datang menghajarnya, membuat Jisoo jadi bingung. Choi yang juga ada di sana meminta Yongho untuk berhenti. Cuma sekarang Yongho tidak takut. Ia mendekat ke Choi. Perkelahian terjadi. Choi menghajar Yongho, tapi melihat tubuh Yongho yang ada bekas luka membuat Yongho punya kesempatan untuk menghajar Choi balik. Pertikaian itu ketahuan oleh si ibu guru membuat Yongho segera pergi. Pulang sekolah, Jisoo melihat sobekan lukisan Yongho di bawah jembatan. Ia kemudian mencoba menghubungi Yongho dengan sangat khawatir, tapi nomor telepon Yongho sudah tidak aktif lagi. Ia lalu ingin pergi, tapi rupanya dari tadi Jo-hyuk mengintai Jisoo, dan saat ingin mengikutinya, Yongho datang dan menahannya. Ia lalu mengambil lukisan di dashboard mobil dan menghancurkannya, membuat Jo-hyuk bersedih karena sekarang anaknya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Anaknya yang sangat disayanginya sekarang membencinya. Yongho lalu mengambil pisau di laci ayahnya dan kemudian berencana untuk membunuh ayahnya sendiri, di mana si ayah juga rupanya mengetahui hal itu. Tapi niat Yongho diurungkan dan Jo-hyuk tidak bisa menahan matanya yang sekarang berkaca. Yongho kembali melukai dirinya lagi. Ia masih teringat perkataan si ibu guru tentang darah yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak ingin darah penjahat ayahnya ada di sana, sehingga sekarang ia berusaha mengeluarkannya. Ia takut membayangkan jika dirinya nanti akan menjadi sosok seperti ayahnya, menjadi seorang pembunuh. Di waktu yang sama, Jo-hyuk jadi tidak bisa tenang. Kepalanya terdengar bisikan yang selalu mengganggunya. Ia lalu berbicara lagi dan membayangkan seseorang ada di ruangan itu. Orang yang dibayanginya itu adalah istrinya sendiri. Jadi, Jo-hyuk teringat akan dulu di mana ia akan melakukan perjalanan bisnis. Cuma istrinya ketahuan selingkuh dan karena kesal, Jo-hyuk membunuhnya. Sampai sekarang Jo-hyuk berhalusinasi, merasa istrinya masih hidup dalam kepalanya. Jadi kini, ia melukai gendang telinganya agar ia tidak bisa mendengarkan bisikan lagi dari istrinya. Hari selanjutnya, ibu guru ditemani oleh Jisoo mendatangi rumah Yongho untuk bertemu dengan Jo-hyuk, mempertanyakan alasan Yongho yang sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari terakhir. Ibu guru menjelaskan di hadapan Jo-hyuk yang telinganya sekarang ditutup perban. Cuma, Jo-hyuk mengusir ibu guru dengan sangat tidak sopan, membuat si ibu guru pergi dan mencari keberadaan Yongho sendiri. Yongho bersembunyi di rumahnya dan tidak mau keluar sama sekali, sehingga si ibu guru dan Jisoo
merasa jika Yongho tidak ada di rumah dan memutuskan untuk pulang. Ibu guru dan Jisoo kemudian berpisah. Namun setelah beberapa langkah menjauh, Jisoo melihat Yongho berlari keluar. Ia lalu mengikutinya. Di waktu yang sama, rupanya Yongho menemui ibu gurunya. Yongho diam dan kaku, tapi rupanya ia berencana untuk melukai ibu gurunya sendiri. Gerakan tangannya membuat ibu guru terluka dan tak sadarkan diri. Ia lalu menyeret tubuh ibu gurunya yang masih setengah sadar. Yongho mengatakan jika ibu gurunya ini adalah orang baik, dan Yongho ingin jadi orang baik juga, sehingga sekarang ia meminum darah ibu guru agar menjadi orang baik. Jisoo datang dan kini mencoba menghentikan Yongho. Jisoo bertanya mengapa Yongho melakukan semua ini. Dan tak lama, Jo Hyuk datang melihat keramaian yang terjadi. Para warga memopong tubuh ibu guru yang tak sadarkan diri. Jo Hyuk mendekat dan menyadari ada pisau yang tak asing di sana. Sementara itu, Yongho dan Jisoo berhasil kabur dan sekarang berlari bersama. Yongho ingin pergi dari desa itu, dan Jisoo juga ingin pergi bersama Yongho. Sedangkan Jo Hyuk kini mencari keberadaan anaknya. Jo Hyuk berhasil melihat kepergian Yongho dan Jisoo. Mereka pun kejar-kejaran, masuk ke dalam hutan dan terus-terusan berlari. Lelah yang ada, coba mereka lawan, tapi Jo Hyuk tak berhenti hingga akhirnya mereka tertangkap. Kesal, Jo Hyuk lalu menghajar anaknya sendiri, karena sebelumnya ia pernah mengatakan jika Yongho harus terus diam dan tak perlu melakukan apa-apa. Sekarang Jo Hyuk berencana untuk membunuh Jisoo, karena ia merasa penyebab dari semua ini adalah Jisoo. Jo Hyuk menyalahkan Jisoo yang datang di kehidupan mereka dan mengacaukan semuanya. Tapi Yongho berhasil bangkit dan menghentikan ayahnya. Dari pisau yang terjatuh, Yongho lalu membunuh ayahnya sendiri. Yongho lalu bertanya apakah Jo Hyuk yang membunuh ibunya, yang hanya bisa dijawab anggukan kepala oleh Jo Hyuk dengan tangisan dan rasa sakit yang coba ia tahan. Ia menyuruh Yongho untuk menusukkan pisaunya lebih dalam hingga Jo Hyuk sekarang benar-benar terkulai. Yongho pun menangis. Tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya sekarang. Cerita kemudian ditutup dengan Yongho dan Jisoo yang pergi bersama di tengah hujan salju.